Shalom, pembelajaran kali ini kita akan menggunakan beberapa istilah yang mempunyai maksud yang tersendiri dalam kalangan orang-orang Kristen. Saya akan terangkan terlebih dahulu maksud istilah-istilah yang akan digunakan pada pembelajaran kali ini. Anda mungkin pernah mendengar penggunaan istilah ini dengan maksud yang berbeza. Yang pertama, penginjilan. Penginjilan bermaksud suatu tindakan mengongsikan Injil Yesus Kristus agar pendengar akan bertobat dan kembali kepada Allah. Istilah Injil atau Evangel diambil dari perkataan Yunani Iongelon yang terdapat di dalam Perjanjian Baru dengan maksud berita baik atau kabar baik. Dalam Lukas 2 ayat 10, para malaikat memberitakan Injil kepada para gembala pada malam kelahiran Yesus. Bersaksi pula merujuk kepada tindakan berkongsikan apakah maksud mempercayai Yesus dalam kehidupan seharian kita. Kita semua dipanggil untuk menjadi saksinya. Yang ketiga, menginjil. Menginjil adalah proses untuk menyampaikan berita baik kepada orang lain agar mereka dapat memberikan respon secara positif. Yang keempat, penginjil. Penginjil pula ialah seorang yang mempunyai kurnia Roh Kudus di dalam pelayanan berkongsikan berita baik Allah kepada orang yang masih belum mempercayai Yesus sebagai penyelamat dan Tuhan segala ciptaan. Meskipun ada orang yang dikhususkan oleh Roh Kudus untuk tugas ini tidak bermaksud umat Kristen yang lain boleh lepas tangan begitu saja. Ingatlah bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi saksi. Kita diperintahkan untuk mengongsikan apa yang Allah telah lakukan di dalam kehidupan kita. Apabila kita menyebut misi, istilah tersebut merujuk kepada tujuan utama gereja Allah. Gereja Allah di muka bumi mempunyai misi untuk mengisytiharkan Injil. Istilah tugas misi pula merujuk kepada strategik dan aktiviti yang dilakukan untuk melaksanakan misi gereja kepada mereka yang berdekatan dan juga berjauhan dengan kita. Misi tidak hanya terhad kepada penginjilan semata-mata, ia juga boleh dilakukan di dalam bentuk aktiviti sosial. Apa itu penginjilan? Penginjilan bermaksud memperkenalkan Yesus Kristus di dalam kuasa Roh Kudus, agar manusia akan datang dan meletakkan iman mereka kepada Allah melaluinya, menerima Yesus sebagai penyelamat mereka, dan melayaninya sebagai Raja di dalam persekutuan gerejanya. Mari kita melihat beberapa aspek yang dibangkitkan di dalam definisi tersebut. Yang pertama, penginjilan ialah berita baik tentang Yesus Kristus. Penginjilan bukanlah pengiklanan tentang sesebuah denominasi atau gereja, tetapi ia adalah bertujuan untuk menyatakan kebenaran bahwa melalui kematian dan kebangkitan Yesus, manusia kini boleh kembali kepada Allah Pencipta. Yang seterusnya, penginjilan bergantung sepenuhnya kepada pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak mampu membuat orang lain untuk percaya, melainkan orang itu sendiri yang membuka hatinya untuk percaya. Kita hanya menunjukkan jalan dan Roh Kudus yang akan membawa pertobatan, kepercayaan, dan pembaharuan. Akan tetapi Tuhan memakai kita untuk membawa kabar baik tersebut. Perkara ini seharusnya mendorong serta menjadikan kita rendah diri. Kita harus bermula dengan kitab pertama di dalam Alkitab, yaitu kitab Kejadian, untuk memahami hati Allah di dalam tugas-tugas misi. Di dalam Kejadian 12 ayat 2-3, ketika Allah memanggil Abraham, dia telah memberikan 3 janji berkat. Daripada 3 janji berkat ini, kita juga mendapat kebaikan dan manfaat. Sejak dari awal lagi, kita melihat bahwa hati Allah tertuju kepada semua manusia di muka bumi. Inilah motivasi kita untuk menjalankan tugas-tugas misi pada hari ini. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, memberitahu kepada kita di mana harus kita menjadi saksi Yesus Kristus.